di atas angin. Ya, di atas angin merupakan perasaan. Perasaan yang bakal melanda banyak orang. Termasuk Anda tentunya. Ya, termasuk Anda. Siapapun Anda. Apapun profesi Anda. Apakah Anda sekarang ini adalah seorang pebisnis, pengusaha, karyawan, birokrat, teknokrat, dan bagaimana pula posisi Anda di masyarakat, itu tidak menjadi soal. Fenomena semacam itu tentu saja akan mencuat ke permukaan dan harus kita hadapi. Ya, memang sekarang ini akan mencuat kapan saja, di mana saja, di mana Anda sedang berada. Yang penting dalam rentang tahun naga kayu ini, tahun naga kayu Imlek 2575, yang berentang waktu mulai tanggal 10 Februari 2024 hingga 28 Januari 2025. Apakah fenomena itu salah kalau kita rasakan, kita alami? Tidak. Tidak ada yang salah dan tidak ada juga yang perlu disalahkan. Ya, fenomena itu adalah wajar. Wajar bagi kita untuk mengapresiasikan, mengimajinasikan, dan menghargai diri kita sendiri. Merasa diri sebagai seorang yang superior, atau setidak-tidaknya menghargai kesuksesan dan kejayaan yang selama ini telah berhasil direngkuh. Merasa sedang naik daun, begitu orang mengatakannya. Ya, kita memang patut berusaha untuk mewujudkan situasi atau kondisi prestasi di mana naik daun merupakan simbolisasinya. Dan untuk itu tentu saja kita patut berusaha dengan sekuat tenaga. Dan itulah sebabnya pula mengapa saya hadir pada kesempatan yang berbahagia ini untuk membicarakan fenomena tersebut agar kita semua dapat mewujudkan kesuksesan yang jauh luar biasa suksesnya di tahun yang terbuka ini. Imajinatif dan terbuka. Imajinatif, seimajinatif sang naga. Superior, sesuperior sang naga. Terbuka agar segalanya lapang, ya, terbuka lapang demi aktivitas dan sepak terjang kita untuk meraih segala yang kita kehendaki. Coba bayangkan, ya, sang naga yang luar biasa, walaupun tidak memiliki sayap, bisa terbang kian kemari menguasai jagat raya. Sang naga, kalau kita tilik keberadaannya, dari sosoknya yang seperti ular raksasa sakti mandraguna, tiada satu hal yang tidak bisa dilakukannya. Kalau kita tilik dari posturnya, maka kita akan melihat bahwa kepalanya yang seperti unta, tanduknya yang seperti rusa, yang menandakan bahwa naga adalah sosok yang luar biasa hebat, syarat dengan pengalaman menghadapi tantangan dan tahan banting. Kalau kita lihat pula tatapan matanya yang begitu tajam, setajam harimau. Gigi geliginya kuat sebagaimana serigala, sedangkan telinganya sensitif. Kesemuanya itu untuk menandakan bahwa naga adalah sosok yang tegas, sosok yang begitu setia
terhadap tanggung jawabnya, terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Sedangkan kalau kita lihat lagi, cakarnya yang tajam menunjukkan keperkasaannya. Namun kumisnya yang seperti leleh itu tentu menandakan bahwa walaupun dia perkasa, dia pun sensitif atas segala hal. Apalagi kalau kita lihat janggutnya yang beruntai panjang dan alis matanya yang meliuk bagaikan petapa. Ini menandakan bahwa naga memang sosok yang sangat bijaksana sekaligus lembut. Ya memang, kalau kita berbicara naga, sosok yang di Cungko nih, di Tiongkok disebut dengan Lung, ya, dan di kita disebut naga ini, atau pula orang menyebutnya sebagai Liong, merupakan sosok yang penuh dengan banyak kelebihan. Nggak ada habis-habisnya diceritakan orang, ya, luar biasa hebat, begitu berlebihan. Bayangkan saja coba, naga bisa gaib dari pandangan entah kemana, walaupun dia sebetulnya berada di depan mata. Kadang-kadang pula dia bisa tampil lebih kecil dibandingkan semut dan besar sekali bagaikan raksasa. Dan dia bisa terbang ke udara, menyelam ke samudera, dan bertengger dimanapun dia mau. Banyak kelebihannya. Nah, kelebihan inilah yang mau kita bicarakan, berkaitan dengan yin yang 5 unsur elemen. Tahun ini adalah tahun naga kayu. Kayu menempati urutan pertama. Tidak mengherankan kalau kayu akan memuncak. Mengapa dikatakan demikian? Karena kayu merupakan dasar elemen daripada naga itu sendiri. Sedangkan siklus yang masuk juga berunsur kayu, sehingga kayu akan menguat dengan teramat sangat. Nah, penguatan kayu akan mengakibatkan prinsip yang berdiri kokoh, ya. Tetapi egoistis adalah sikap ekses daripada prinsip dan leadership yang terlampau kuat tadi. Kekerasan bisa mencuat ke permukaan. Karena apa? Karena kayu yang begitu kuat tidak lagi akan terpotong oleh logam, melainkan akan menggunakan logam sebagai alat pemotong. Tentu saja, naga yang akan hadir merupakan naga yang kuat, sekuat kayu dan sekuat besi, sekuat logam. Perpaduan daripadanya menunjukkan satu karisma yang luar biasa dan kegagahan yang luar biasa. Tidak mengherankan kalau kemudian sosok-sosok yang tampil, yang terpengaruh oleh fenomena naga, akan tampil ke permukaan dan merasa dirinya begitu hebat, berjalan melayang di angkasa, seolah-olah angkasa adalah tempat permainannya, dan di bawahnya adalah orang-orang yang kecil. Keangkuhan harus diwaspadai benar. Nah, dalam konteks ini kita harus sadar bagaimana menghadapi tahun yang walaupun naga itu digambarkan sebagai sosok kaisar yang bijaksana, tetapi patut kita ingat, dalam mitosnya kaisar memiliki cakar 5, sedangkan raja-raja muda punya cakar cuma 4. Raja muda akan menghadapi pancungan kalau dia berani menggunakan jubah dengan kaki naga bercakar 5. Disinilah ya ada satu tolok ukur yang membedakan satu dengan yang lainnya. Walaupun
kedamaian merupakan tujuan daripada naga, dan itu yang diupayakan untuk diwujudkan. Namun, perbedaan strata merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri akan menjadi satu parameter dalam kehidupan di sepanjang tahun naga. Nah, oleh sebab itu, kalau kita berpikir mau berjalan mulus, maka janganlah pula kita menjadi seekor naga bercakar 4. Ya, kita patut menempatkan diri sebagai naga yang bercakar 3, agar kita tahu di mana posisi kita dan tidak perlu berbenturan dengan cakar yang lebih banyak. Nah, kalau kita sudah bisa menempatkan diri kita semacam itu, kita lihat, maka api akan bertumbuh dengan baik. Ya, api akan bisa bekerja sama dengan logam secara berimbang. Maka kita akan tahu di mana tujuan kita dan bagaimana kejaran yang harus kita terapkan untuk mencapai kejaran tersebut tadi. Dan tentu saja, ya, walaupun unsur air berlemah, ya, kita patut menjaga. Jangan sampai air ini kemudian menghilangkan perasaan kita sehingga kita menjadi orang yang egois. Kalau kita kemudian terperangkap oleh fenomena kehilangan perasaan tadi, maka kita akan berlomba untuk menambah cakar-cakar kita. Nah, disitulah kita akan menghadapi banyak masalah. Mungkin Anda lupa, kita perlu mengingat kembali bahwa pada dunia yang berbeda, pada sisi dunia yang lain, ada satu mitos yang berbeda. Di daratan Tiongkok, kita mengetahui Lung sebagai naga yang bijaksana, penebar kedamaian, mewujudkan ekonomi yang berkesinambungan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan pada sisi yang lain, pada benua yang berbeda, kita menemukan di sana ada pembunuh naga. Pembunuh naga, kalau berhasil, maka dia dianggap sebagai hero. Kita harus berhati-hati, ya. Kita harus tahu, ya, menempatkan diri kita di tahun naga agar kita tidak berbenturan dengan sang pembunuh naga. Karena naga yang bijaksana tidak akan mewujudkan, tidak akan mentoleransikan satu pertempuran demi satu kemenangan. Naga yang bijaksana akan berusaha merendah hati dan mencapai kejayaannya. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi, saya berharap Anda dapat menangkap beberapa hal yang sepatutnya digarisbawahi. Bahwa tahun naga memang tahun yang kondusif bagi kita sebagai apakah itu pengusaha ataukah profesi yang lainnya, ya, terutama untuk menumbuh kembangkan kesuksesan kita dan keberuntungan kita tentunya. Apalagi selain naga dianggap sebagai putra langit yang memberikan begitu kedamaian dan kesejahteraan pada umat manusia, unsur kayu yang melekat pada tahun naga sekarang ini juga menggambarkan sebuah pertumbuhan. Hanya saja oleh karena kayu itu berlipat ganda, yang dikhawatirkan adalah lahirnya pribadi-pribadi yang egois, yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Dan karenanya kemanfaatan merupakan tolok ukur baginya. Tanpa kemanfaatan bagi dirinya, dikhawatirkan orang yang egois tersebut akan tampil sebagai seorang pembunuh naga. Oleh sebab itu, di tahun naga ini
kita patut menjaga diri. Jangan sampai terpancing untuk memasuki kancah perseteruan. Jangan sampai kita menjadi korban daripada sang pembunuh naga. Nah, mungkin Anda bertanya, wah, kalau gitu semuanya bagus dong. Memang, semuanya diramalkan bagus. Banyak peluang yang baik, ya. Namun demikian memang terhadap setiap orang berbeda. Pada kalender yang saya tulis, ada sistem nilai di sana. Namun demikian, terlepas daripada sistem nilai tersebut, saya hendak menyampaikan kepada Anda bagaimanakah peluang Anda berdasarkan sio Anda masing-masing. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Anda yang bersio naga, di tahun naga kayu, sio naga diramalkan akan mengalami penurunan keberuntungan. Nah, ciong yang kecil tentu saja patut kita sikapi berhati-hati, namun juga patut kita hadapi sebagaimana mestinya agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Kiat sukses yang hendaknya Anda pedomankan untuk setahun ke depan ini: pemaksaan dan manuver ekstrim sebab kekeliruan. Artinya, Anda diharapkan untuk tidak mengejar prospek sebagaimana disarankan pada tahun lalu, di mana saat itu Anda hendaknya merengkuh segala kesempatan yang ada. Nah, di tahun ini kesempatan hendaknya tidak dipaksakan. Saya lanjut, pemaksaan dan manuver ekstrim sebab kekeliruan. Karenanya, buang perilaku egois syarat ketergesaan. Anda yang bersio naga dikhawatirkan bersikap egois, bahkan obsesif, ya, banyak keinginan. Nah, ini adalah satu hal yang tentu saja akan menghambat. Nah, oleh karenanya sikap mengalah patut dikedepankan. Nah, selain sikap mengalah, tentu saja naluri bisnis Anda pun sebaiknya diaktifkan pula. Kedepankan toleransi agar rintangan terminimalkan. Nah, tetapi walaupun Anda bertoleransi, sumber daya tidak pantas kalau Anda gadaikan, ya. Dengan bertoleransi, maka keahlian, sikap profesional kita, kepercayaan kita pun akan terkukuhkan dengan sendirinya pula. Hindari peluang yang tersamar. Peluang yang tersamar hendaknya Anda singkirkan dulu. Sikap spekulatif tentunya patut dihindari. Yang perlu Anda kedepankan tentunya adalah upaya untuk selektif, ya. Dengan bersikap semacam itu, niscaya kestabilan Anda, rezeki Anda tentu saja mampu Anda pertahankan kestabilannya. Nah, untuk itu Anda patut ekstra curiga memang, ya. Di dalam dunia bisnis, kecurigaan Anda di tahun ini memang sangat beralasan, ya. Nah, oleh sebab itu, aksi membabi buta harus Anda singkirkan. Nah, oleh sebab itu, sikap defensif harus dikedepankan. Ofensif hanya pada saat tanggal Anda berkeselarasan, ya. Kalender ini akan memandu Anda untuk hal semacam itu. Sedangkan sebagai karyawan misalnya, Anda disarankan untuk tidak mementingkan
tidak mengutamakan, tidak memaksakan kepentingan yang bersifat pribadi. Kepentingan bersama hendaknya dinomorsatukan dan dikedepankan, ya. Yang bersio ulang, sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Di tahun naga kayu Imlek 2574 ini, ketenangan tersebut tentu saja masih bergulir baik. Dengan kata lain, keberuntungan masih tetap menyenangkan Anda, meningkat lebih besar ketimbang tahun yang sebelumnya. Kiat sukses pada kalender Imlek 275 ini hendaknya Anda jadikan sebagai acuannya. Kejar peluang besar, yang kecil pantang diabaikan. Jadi kalimat pertama saja sudah tidak menyarankan Anda untuk berhati-hati. Berarti Anda memang patut bersikap tenang, di mana adanya kehadirannya peluang-peluang. Walaupun itu kecil, walaupun itu besar, jangan Anda abaikan. Semuanya patut Anda rengkuh. Untuk hal semacam itu pun, sikap optimis harus Anda junjung tinggi. Sikap rendah hati, etos kerja yang tahan banting tentu saja akan menyertai sikap optimis tadi. Ya, karenanya sigap dan selektif patut dikedepankan. Nah, fokuslah ke tujuan agar Anda bisa menjadi sang naga yang bisa terbang, ya, bisa berada di atas angin. Sesuaikan daya dan ambisi agar tiada sandungan. Jangan karena dayanya cuma sedikit, tapi ambisinya sudah kelewatan keinginan, sehingga menjadi sesuatu yang obsesif. Ini tidak sepadan tentunya. Yang penting Anda berusaha, ya, dengan segenap kemampuan, dengan menelaah kapan-kapan saja Anda memiliki saat selaras untuk Anda perjuangkan menjadi satu goal bagi satu kesuksesan. Hindari penundaan, karena segala sesuatunya baik. Anda berpikir, gua tunda juga ntar juga pasti jadi, toh. Ini satu pandangan yang keliru, ya. Anda tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, apalagi itu adalah prospek yang relatif cukup besar. Agar jangan terlalu digalaukan. Nah, Anda sebaiknya jangan menunda. Sedangkan ada masalah, selesaikan. Jangan itu menjadi alasan bagi aktivitas Anda. Niscaya segala hambatan pun akan hilang dengan sendirinya. Sukses pun akan makin terpuncakkan pula. Sebagai pengusaha, Anda sebaiknya jangan ragu. Masifkan kejaran sesuai kemampuan Anda. Nah, sebagai karyawan pun demikian hendaknya. Ya, jangan di era yang terbuka ini Anda sanksi untuk mengemban tugas yang berat. Jangan dikarenakan majikan, pimpinan perusahaan memberikan tambahan pekerjaan, kemudian Anda merasa itu adalah beban. Jangan, karena hal itu akan menambah peluang bagi masa depan dan kemajuan kesuksesan Anda sendiri. Anda yang bersiok kuda, sahabat Sonora dimanapun berada, tersenyumlah lega. Karena peluang Anda yang akan terbuka sedang menanti Anda. Jangan Anda sia-siakan. Nah, agar peluang yang terbuka itu kelak mendatangkan hasil yang maksimal, maka kiat sukses berikut ini sebaiknya Anda camkan benar dan sebagaimana mestinya. Tingkahi bukan peluang dengan selektif kejaran. Peluangnya terbuka, berarti ada kesempatan emas yang disediakan untuk Anda, yang disuguhkan bagi Anda, dan tentunya Anda tidak boleh seraka. Selektifkan kejaran Anda. Anda patut memilih dan memilah prospek-prospek yang sesuai dengan kemampuan Anda. Dan oleh sebab itu, Anda sebaiknya membuat perencanaan yang matang. Jadikan prinsip sebagai penguat semangat Anda.
bukan sebagai emosi sesaat. Emosi temperamental harus disingkirkan, semangatnya yang patut Anda jaga, dan prinsipnya Anda kuatkan hingga tidak menjadi sebuah keangkuhan. Karenanya, alokasikan upaya sebatas keperluan. Pengerahan daya Anda patut logis, ya. Janganlah didasari oleh keserakahan dan keangkuhan. Itu yang justru akan menjadi hambatan Anda di tahun yang justru sedang berkeselarasan. Ini akan gejala ceroboh, karena kecerobohan akan menjadi hambatan bagi kesuksesan yang maksimal. Hindari hasutan, buang hasrat syarat keserakahan. Ditekankan lagi, Anda nggak boleh serakah, dan Anda harus betul-betul mewaspadai hasutan. Niscaya sepak terjang Anda akan lancar, rezeki luar biasa berdatangan. Nah, sebagai seorang pengusaha, Anda hendaknya tidak khawatir ya menghadapi masalah apapun, termasuk ya hambatan-hambatan yang masih terbawa dari tahun-tahun yang lalu. Anda patut menyelesaikannya dengan gagah berani. Tidak perlu khawatir sama sekali. Sebagai karyawan, inilah saat yang tepat untuk meningkatkan karir dan kredibilitas Anda. Anda harus berani tampil ke permukaan. Jangan pernah khawatir untuk menjadi orang yang dengan beban yang lebih besar, karena hal itulah yang akan menggembleng Anda untuk mencapai puncak kejayaan. Ada yang bersiok kambing tentunya merasa sangat berbahagia di sepanjang tahun kelinci, di mana Anda betul-betul diramalkan berkeselarasan paling bagus. Namun di tahun naga, kecenderungan semacam itu tentu saja akan menurun. Dan untuk itu, kiat sukses Anda tolong dipedulikan dan diperhatikan benar. Abaikan masalah, sama saja pertaruhkan reputasi, mempertaruhkan nama baik. Kalau nama baik kita tercorengkan, tentu masa depan bisa hilang dengan begitu saja. Oleh karena itu, memang kita tidak boleh lari dari masalah. Masalah memang patut dihadapi dengan segala keteguhan hati. Artinya apa? Sikap setengah hati sebaiknya patut Anda pantangkan benar. Karenanya, selain sabar, jangan bergaya sok aksi. Memang Anda harus bisa mengintrospeksi diri. Nah, oleh sebab itu, mendelegasikan kewenangan pun seyogianya Anda pantangkan benar. Masifkan kecermatan agar takkan keliru persepsi. Ya, kecermatan harus betul-betul diutamakan. Pelajari lingkungan, kaji situasinya, fenomenanya, agar persepsi kita betul-betul objektif. Ya, hindari berburuk sangka. Nah, Anda tidak senang dan banyak berburuk sangka, menuduh ini dan menuduh itu, bahkan berprasangka yang tidak-tidak, justru ini yang dapat mencelakakan Anda. Misalnya, ya, ketika kita bernegosiasi, kita jangan kemudian berburuk sangka, tapi harus kita hadapi, ya, harus kita kelola dengan seobjektif mungkin, dengan keseimbangan berpikir antara logika dan naluri tentunya. Dengan bersikap seperti itu, niscaya aktivitas lancar, hambatan pun mudah diatasi. Nah, sebagai pengusaha, setidak-tidaknya Anda patut mencamkan hal berikut ini. Patut defensif. Ya, jadi Anda jangan lagi bersikap ofensif sebagaimana sebelumnya. Ya, beraksilah kalau situasi memungkinkan. Nah, sebagai karyawan, apakah sebaiknya yang Anda lakukan?
Kreativitas tidak pantas diumbar bebas. Mungkin walaupun Anda ciong, Anda punya kemampuan inovasi sedang meningkat. Bisa saja terjadi. Tapi ketika inovasi, kreativitas Anda itu mencuat, jangan Anda umbar. Simpan dahulu ya, untuk dimanfaatkan di lain kesempatan. Pada tahun di mana Anda sedang berkeselarasan. Anda yang bersio monyet, salam sehat, bahagia, sejahtera, sukses selalu. Ya, walaupun Anda di tahun kelinci air terkesan hokinya biasa-biasa saja. Nah, bagaimana di tahun naga kayu Imlek 2575? Anda diramalkan patut tertawa luar biasa. Tertawa lebar, melompat kegirangan boleh-boleh aja. Karena apa? Keberuntungan Anda pun akan melompat luar biasa. Nah, bagaimana kiat suksesnya untuk mencapai hal itu? Tolong diseksamai ya. Selinap khawatir. Yang namanya monyet kalau udah melompat kan nggak ada khawatir. Kalau khawatir jatuh dia. Ya, nah jangan khawatir lagi. Ya, karena kalau khawatir itu melemahkan daya Anda dan melemahkan kesempatan Anda sendiri. Ya, selinap khawatir, lemahkan daya dan kesempatan. Nah, oleh sebab itu peningkatan hasrat ya harus Anda camkan benar. Kecuali Anda bersikap gengsi, angkuh, target Anda tidak objektif. Nah, ini kan jadi kendala nih. Dengan kata lain, walaupun peluang itu terbuka, objektivitas harus dikedepankan dong ya. Jangan Anda punya 1 mau meraih 10, bertahap. Karenanya pula pupuk keyakinan, asa patut dikuatkan. Oleh sebab itu, harapan, ambisi, cita-cita, torekan. Jangan takut. Sepanjang itu objektif, jangan takut menorehkan keinginan Anda. Tepis rekaan tak keruan dan belenggu kekalahan. Suka yang jeleknya nih begini nih. Segala sesuatunya sekarang mulus nih. Entah kalau di jalanan ada begini gimana nih gue nih. Akhirnya Anda jatuh karena ketakutan Anda sendiri. Jangan banyak mereka-reka hal yang negatif. Rekalah semua hal yang positif, ya, tanam di dalam otak Anda. Juga Anda harus membuat diri Anda nyaman. Bagaimana membuat diri nyaman? Jauhi rasa dendam, kesumat. Nah, untuk itu tentu saja tantangannya bagi Anda yang bersio monyet adalah kemalasan. Kinerja penting sekali untuk dipuncakkan. Buatlah satu tabel rencana agar Anda dapat mematuhinya sebaik mungkin. Dengan begitu maka segala hal yang baik akan mendekati Anda. Rezeki yang fantastis pun takkan sukar Anda wujudkan. Siapapun Anda, baik Anda itu pengusaha ya, maupun Anda karyawan, Anda patut bersikap positif. Sebagai karyawan, jangan ragu untuk memanuverkan rencana yang positif. Bukan tidak mungkin tahun naga kayu menjadi awal bagi Anda untuk mewujudkan cita-cita Anda menjadi seorang pengusaha dan atau yang berkesuksesan luar biasa. Ya, kepada Anda yang bersio ayam di sepanjang tahun kelinci air Imlek 2574. Memang banyak kegagalan bisa terjadi. Namanya juga sedang dilanda ciong. Namun, tahun naga kayu Imlek 2575, tahun yang penuh dengan harapan. Tahun yang menjanjikan kemajuan dalam segala hal.
Membahagiakan, tentu saja banyak peluang yang bisa Anda rengkuh dan manfaatkan sebagai modal kesuksesan. Oleh sebab itu, ditekankan sekali lagi, janganlah Anda menyia-nyiakan tahun naga kayu Imlek 2575. Tentu saja kita butuh satu pedoman sebagai kiat bagaimana kita menyukseskan peluang yang ditawarkan. Nah, oleh sebab itu, saya berharap Anda mempedulikan apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Kejar kesempatan, mas sayang kalau tersia-siakan. Jadikan hal-hal yang tadinya merangsek ya, menimbun di dalam benak suatu yang negatif, jadikanlah semua menjadi hal-hal yang positif. Ya, kejar kesempatan mas, karena kesempatan mas sudah hadir di hadapan Anda dan tidak boleh disia-siakan. Karenanya, ancang-ancang lompatan tidak boleh dilupakan. Jadi dalam segala hal, Anda patut mempersiapkan diri, jangan asal bertindak. Karena kecerobohan bisa menggagalkan segala hal. Anda harus konstan mengejar, meratap era lalu, kekeliruan perintang kelancaran. Jadi yang udah berlalu, biarkanlah berlalu ya. Jadi Anda tidak boleh banyak melamun, menghayal ya. Nah, hindari sikap setengah hati, mantapkan keyakinan. Tadi udah dijelaskan kan, harus yakin ya, jangan setengah hati. Dengan begitu maka sukses Anda akan memuncak di luar dugaan Anda sendiri. Sahabat saudara, ya, Anda yang sebagai pebisnis, apapun bisnis yang sedang Anda kelola sekarang, Anda sebaiknya mencamkan ketidakselarasan memang telah berlalu. Camkan itu, ketidakselarasan. Era ciong telah berlalu. Ya, peluang emas sudah megah. Camkan itu, ya. Jangan lengah untuk mengejar peluang, terutama yang di depan mata, ya. Kalau yang di depan mata aja harus dikejar, kalau udah selesai, yang belakangan kejar juga dong, ya. Sebagai karyawan, tajamkan kecermatan, tabu kalau hilang peluang. Kepada semua sahabat Sonora yang bersio anjing tentunya, di tahun naga kayu, disarankan agar meningkatkan ekstra kewaspadaannya. Jangan sampai Anda salah jalan. Karena kalau Anda salah jalan, bukan tidak mungkin kesehatan Anda mengalami gangguan, keberuntungan Anda melorot tajam. Saya hendak membacakan kiat sukses yang patut Anda pedomankan benar, ya. Kaji semua peluang, jangan disikapi serampangan. Kenapa harus dikaji? Jangan-jangan banyak peluang yang tampaknya luar biasa hebat, tapi di dalamnya ternyata bohong belaka. Tapi bisa jadi ada peluang yang sungguh sangat susah diharapkan, jangan-jangan dialah pembawa berkah berkepanjangan. Karenanya manuver asalan bisa sangat merugikan. Oleh karenanya, walau bagaimanapun Anda diharapkan untuk benar-benar bisa bersikap profesional, ya, memanfaatkan logika dengan naluri, dengan keseimbangan yang sama, ya. Dan satu hal, buang sikap pesimistis Anda, ya, karena sikap pesimistis hanya akan memperberat kondisi. Utamakan langganan, jauhi yang tak berkepastian. Kepastian prospek memang patut dilanjutkan. Nah, intuisi harus dikembangkan. Hindari perseteruan. Kekompakan justru patut dieratkan. Ini tentu saja jelas ya. Perseteruan kapanpun memang harus dihindari. Niscaya kecenderungan menurun dapat dielakkan. Jadi setidak-tidaknya
diharapkan dengan melakukan apa yang telah disampaikan tadi. Ya, potensi yang biasa-biasa saja masih dapat dipertahankan. Nah, bagi Anda khususnya para pebisnis, butuh ekstra kehati-hatian, tabukan manuver asal-asalan, ya. Ditekankan kembali, harus hati-hati, ya. Anda hanya boleh ofensif kalau jumlah nilai keberuntungan Anda minimal 6 dan dilakukan, dimanuverkan pada saat-saat yang selaras saja. Sebagai karyawan, Anda hendaknya menghindari tugas yang tidak lazim. Ada kecenderungan di mana orang kalau sedang dilanda ciong paling besar, ya, ciong Anda tuh paling besar loh ya, Anda bisa dikorbankan, ya. Jangan sampai Anda tertipu dalam siasat semacam itu. Sio babi tahun naga kayu Imlek 2575 ini, di mana Anda sebetulnya pun memang walaupun diharapkan bisa menahan diri, Anda masih patut tersenyum lebar. Karena apa? Karena keberuntungan masih memang terbuka lancar bagi Anda semua. Nah, agar keberuntungan yang lumayan itu terwujudkan, atau bahkan lebih daripada apa yang diramalkan, kiat sukses patut Anda pedomankan dengan baik dan benar. Jenuh, mudah tersinggung, bimbangkan agresivitas. Ya, kalau ada jenuh, Anda akan bisa menghilangkan atau melupakan perencanaan yang telah Anda susun. Nah, oleh sebab itu, di awal tahun, Anda patut meneguhkan rencana Anda terlebih dahulu. Nah, untuk meneguhkan rencana, prinsip Anda jangan tergoyahkan, jangan digadaikan. Karenanya, kuatkan tekad, jangan cuma formalitas. Tekadnya harus kuat, jangan cuma ada di ujung bibir. Tetapi jangan asal gebrak. Karena asal gebrak tentu saja itu bukannya tekad, tetapi pemaksaan kehendak. Utamakan peluang, berkepastian sesuai kapasitas. Ya, peluangnya harus dikejar, diutamakan. Waspadai yang belum pasti, yang masih gamang, yang syarat dengan janji-janji. Namun demikian, hindari berayalan agar aktivitas makin berkualitas. Jadi bertindak asal-asalan bukan zamannya. Anda harus lebih fokus, ya, harus lebih bersikap serius. Dengan begitu maka potensi rezeki Anda bisa bertahan. Nah, sebagai pebisnis, bagaimanakah Anda menyikapi tahun naga kayu Imlek 2575 ini? Anda sebaiknya mengutamakan perencanaan yang matang terlebih dahulu. Targetnya pun harus jelas, objektif, tidak lemah, tidak asalan, tidak kecil-kecilan, tapi juga tidak terlalu dibesar-besarkan. Ya, memang prospek Anda lumayan sampai dengan cukup baik. Sebagai karyawan, Anda sebaiknya mentaati kewenangan, jangan serampangan. Yang jadi masalah, Anda yang bersio babi dikhawatirkan bertindak ngotot, ya, bertindak semaunya, ya, kepala batu. Nah, itu jangan Anda lakukan, karena itu akan menghambat, ya, kemajuan Anda sendiri.
Salam sehat, salam bahagia sejahtera, sukses selalu sebagai Shio Tikus. Di tahun naga kayu ini, Anda yang bershio tikus patut bersukacita oleh karenanya. Karena potensi Anda, keberuntungan Anda yang tadinya jalannya tidak selancar harapan, bisa mendadak terbuka lapang. Sukses optimal, potensi yang tak sukar diwujudkan. Jangan ragu untuk bersaing oleh karenanya. Ya, namun spekulasi tentu saja harus dipantangkan. Karenanya, etos pantang mundur patut dimasifkan. Ya, jangan ragu bersaing, hindari perspekulasian. Artinya, Anda harus berani menggempur segala hambatan yang misalnya masih menjadi sisa-sisa dari hambatan masa lalu. Namun etika dalam berbisnis berprinsip tentu saja harus diterapkan pula. Jangan hanya berpikir logis, tetapi berpikirlah dengan naluri bisnis agar keseimbangan benak kita dapat terwujud dan kesuksesan kita tidak terhalang oleh apapun juga. Kalau tidak tinggi hati, segala hal terasa dimudahkan. Dengan kata lain, walaupun tahun naga menawarkan Anda untuk berkiprah di atas angin, janganlah Anda merendahkan siapapun juga, termasuk para pesaing Anda sendiri. Hindari hasutan, ya, termasuk pandangan yang menghancurkan. Nah, dalam konteks menghancurkan, Anda harus ingat, jangan sampai karena Anda sebelumnya dihadapkan banyak masalah pada tahun kelinci, Anda ragu bertindak di tahun yang berketerbukaan. Kalau Anda bisa menyikapi semuanya itu dengan baik dan benar, maka peluang akan berdatangan bahkan tanpa Anda kejar. Rezeki pun akan mudah terpuncakkan dengan sendirinya. Sebagai pengusaha, Anda harus ingat, hindari keraguan. Anda dihadapkan kepada masalah dan Anda pasrah, itu Anda keliru. Anda harus berani untuk menerjang segala hambatan. Dengan kata lain, mundur dari arena adalah kekeliruan yang fatalis. Sedangkan kalau Anda sebagai karyawan, Anda sebaiknya mematangkan ide dan tidak perlu merisaukan kritikan apapun. Jadi ide-ide Anda, inovasi Anda, kreativitas Anda patut Anda puncakkan, patut Anda implementasikan agar hal itu menjadi daya dorong bagi kemajuan karir Anda di dalam perusahaan. Sahabat Sonora yang bershio kerbau, dalam mengarungi tahun naga kayu Imlek 2575, tahun di mana Anda memang diramalkan akan didera oleh ketidakselarasan, seyogianya bersikap hati-hati. Ini penting agar Anda bisa menjaga gawang Anda dengan sebaik mungkin. Hilaf pada kemasyuran dan laba dapat merugikan. Anda akan terpancing untuk meningkatkan nama baik Anda, keagungan. Tentunya hal ini tidak berkepatutan. Nah, meningkatkan laba sebaiknya Anda prioritaskan dengan standar yang masuk logika Anda, sesuai dengan sumber daya dan kemampuan. Karenanya, matangkan analisa periksa kecurigaan. Anda diharapkan untuk segala sesuatunya Anda periksa, adakah kecurigaan di dalamnya. Dengan kata lain, bersikap hantam keroboh merupakan tabu. Jadi dengan kata lain, over keyakinan hendaknya disingkirkan terlebih dahulu. Kendala atau peluang pun tak patut dispekulasikan. Nah,
Dikhawatirkan di tahun naga ini Anda menganggap kendala itu sebagai hal yang kecil, sehingga Anda menganggap enteng. Nah, itu kan sama saja Anda menspekulasikan masalah. Tahu-tahu masalahnya membesar, Anda sudah tidak bisa mengendalikannya lagi. Ya, juga Anda juga sebaiknya tidak menspekulasikan peluang. Peluang sebaiknya Anda rangkul sebagaimana kemampuan Anda. Hindari juga pengumbaran rahasia, kuatkan kemandirian. Jadi kalau ada kemudian terperangkap oleh kondisi sebagaimana tadi diutarakan, dikhawatirkan Anda kemudian akan bersikap serba salah. Dalam kondisi semacam itu, apapun bisa Anda lakukan, bahkan rahasia Anda pun bisa Anda ungkapkan ke permukaan. Ini namanya konyol. Oleh sebab itu, kemandirian hendaknya Anda garis bawahi untuk Anda tegakkan senantiasa. Dengan bersikap semacam itu, niscaya sandungan sirna, rezeki mudah distabilkan. Sebagai pengusaha, Anda sebaiknya patut bersikap defensif dan selektif. Jangan bersikap terlalu intuitif. Dengan bersikap objektif, maka segala sesuatunya akan semakin berkelancaran. Sebagai karyawan, Anda diharapkan untuk menajamkan sikap kritis, jangan asal percaya. Ingat, jangan asal percaya. Sahabat saudara, Anda yang bersio macan, taring Anda masih cukup tajam. Artinya sukses masih akan menyertai Anda. Tentunya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang Anda miliki. Sikap egois surutkan kewibawaan dan peruntungan. Kalau Anda bersikap egois, maka kewibawaan Anda tentu akan terganggu. Begitu juga dengan peruntungan Anda. Oleh sebab itu, walaupun Anda tetap patut mencengkeram prospek yang ada di hadapan Anda, ataupun yang tersembunyi sekalipun, Anda sebetulnya harus bersikap lebih objektif lagi agar kerancuan tidak terjadi. Karenanya, kiat kompromi patut makin diintensifkan. Ini penting, ya bahkan kalau perlu Anda mengalahlah agar segalanya lebih berkelancaran. Jadi kalau perlu mengalah demi menang di kemudian, untung demi kepentingan jangka panjang. Tolong digaris bawahi. Nah, konstankan aksi. Jadi jangan maju mundur. Jangan ntar memble kehilangan semangat. Harus Anda stabil di dalam mengejar segala sesuatunya, agar segala sesuatunya dapat Anda kelola dengan sebaik mungkin. Begitu juga dengan persaingan yang kelak akan Anda hadapi. Nah, hindari auman hampa. Jangan mengaum cuma mau menakut-nakuti. Anda mengaumlah untuk hal-hal yang bersifat positif dan bijak. Peluang pantang disia-siakan. Dengan mengaum hampa, maka Anda sama juga membuang peluang Anda sendiri. Niscaya kelancaran akan terwujud, rezeki pun makin menggairahkan. Sampai di sini jelas bahwa potensi Anda yang bersio macan betul-betul bagus. Yang penting Anda patut bisa membawa diri dengan sebaik mungkin. Jangan merasa diri lebih hebat daripada orang lain, melainkan patut bertoleransi. Ya tentu saja sebagai pebisnis dalam bidang apapun, Anda patut mempedulikan hal ini. Manuver butuh ekstra cermat dan fokuslah terhadap pengejaran. Jangan mau kebanyakan keinginan sehingga nantinya tidak kepegang. Malahan semuanya menjadi berantakan satu sama lain. Nah, sebagai karyawan, Anda tentunya harus membuang keangkuhan, ya. Karena macan dan naga memang seolah-olah selalu menantang siapa lebih hebat,
Nah, Anda patut membuang keangkuhan Anda agar Anda lebih mendapat respek dari berbagai pihak. Buang keangkuhan, tabukan sikap otoriter ya. Jangan merasa lebih dari sang naga sehingga Anda yang mau serba tahu. Itu jangan dilakukan sama sekali. Sahabat Sonora yang bersio kelinci. Sio kelinci, bagaimanakah keberuntungan Anda di tahun naga kayu? Ya tentu saja akan meningkat. Meningkat cukup mengesankan. Karena hambatan Anda akan gaib dan peluang pun meningkat signifikan. Terlampau waspada hanya galaukan sepak terjang. Di tahun ini, kalau Anda terlampau waspada, Anda akan membuang waktu dengan percuma. Anda akan terlibat dalam benak yang penuh dengan keraguan belaka. Ya, itu tidak diharapkan terjadi. Nah, oleh sebab itu, terlampau waspada harus dihindari agar sepak terjang Anda bisa terarah ya. Gangguan yang mencuat secara mendadak pun juga takkan perlu Anda waspadai karena kemungkinannya itu tidak akan terjadi lagi ya. Tajamkan amatan, kejar segala peluang. Dari kalimat ini terkandung makna bahwa selain peluang yang kasat mata, peluang yang tersembunyi pun patut Anda kejar pula. Oleh karena itu, kemalasan adalah handicap yang seharusnya Anda waspadai pula. Jangan malas. Ya, buat kajian agar kejaran tidak keliru sasaran. Dahulukan akses terbuka agar aksi tiada terhalang. Ya, jadi yang peluang memang sudah di depan mata, jangan disia-siakan. Anda nggak boleh gengsi untuk hal semacam itu ya. Patut selektif agar yang tersembunyi dapat dimanfaatkan, itu yang penting. Hindari pemborosan, karena ketersediaan dana sangatlah dibutuhkan untuk melancarkan aktivitas Anda. Dengan begitu, sukses pun akan makin cemerlang pula. Niscaya rezeki menjulang tinggi, tak alang kepala. Waduh. Dengan kata lain, kesuksesan bukan tidak mungkin akan datang seperti mukjizat yang datang dari langit. Ya. Nah, berkaitan Anda sebagai pengusaha, Anda disarankan untuk membulatkan tekad, ya, masifkan semangat dan kecermatan. Semangatnya harus betul-betul teruji, kecermatan Anda pun harus demikian pula. Kekhawatiran pun tidak dibutuhkan lagi, harus Anda singkirkan. Sebagai karyawan, Anda nggak boleh ragu tuh. Anda perlu satu keyakinan ekstra ya. Memamerkan kemampuan ya tidak ada masalah. Kalau memang Anda mampu, Anda boleh ya berkiprah di atas angin sekalipun. Di atas angin seperti yang ditawarkan oleh naga kayu sekarang ini.